Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara akan melaksanakan praktek supervisi akademik. Di sini, saya Vinanda Rendis dari SD Negeri 2 Mamba sebagai supervisor, kemudian Saya Abdul dari SMA Negeri 1 dan saya Istiani dari M1 Aji berperan sebagai koci. Selamat menyaksikan video praktek supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Afwan. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Mungkin Anda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Begini Pak, hari ini jenengan kan melakukan coaching. Ya. Kemudian sebelum melakukan coaching, ada sedikit pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Afwan. Bagaimana Pak? Ya silakan Bu. Jadi begini Pak Afwan, pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai dengan alur-tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian apakah coachee sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan sampaikan begitu Pak. Ya. Jangan lupa Pak Afwan juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Afwan. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Oke, baik. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Pak Afwan tinggalkan atau kembangkan? Terima kasih. Untuk kompetensi coaching sendiri yang akan saya kembangkan di coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kemampuan yang saya kembangkan di coaching kali ini. Baik, Pak Afwan, jadi itu kompetensi yang ingin jenengan kembangkan ya Pak? Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang paling spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Afwan yang mana Pak? Coaching kali ini yang nanti akan ditekankan adalah kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan dikembangkan di coaching kali ini. Baik Pak Afwan, jadi itu kompetensi yang spesifik yang ingin jenengan kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Afwan kembangkan sendiri itu yang apa Pak? Untuk ketercapaian yang diinginkan di coaching kali ini adalah membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah nanti coachee mampu menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi secara sendiri gitu Pak. Ya, betul sekali. Baik Pak Afwan, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan Pak Afwan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching, kita nanti akan berbincang-bincang lagi ya Pak Afwan. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Pak Afwan. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Afwan. Waalaikumsalam Bu Ibu. Kabarnya hari ini gimana jenengan? Alhamdulillah baik Bu Ibu. Baik Sendiri sekali. gimana? Kalau saya baik tapi agak meriang Pak. Soalnya kan kalau malam itu dingin, kalau siang panas jadi agak meriang. Kemudian sebelumnya gini Pak Afwan, saya boleh minta waktunya Pak Afwan sebentar? Boleh. Saya ingin bercerita mengenai yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Ya, monggo Bu, jangan cerita saja. Gini Pak, semakin kesini saya merasa itu murid saya yang khususnya perempuan ya Pak ya di sekolah saya, apalagi saya kan SMK, kebanyakan itu yang cewek-cewek yang perempuan suka menggunakan lipstik Pak. Seperti itu. Kadang itu ada yang malah yang makeup kayak jab, kemudian pensil alis, kayak bawa eyeliner, tapi yang kebanyakan yang saya rasakan ini itu memakai lipstik seperti itu Pak. Kira-kira harapan dari Bu dari obrolan ini nanti apa hasil yang diinginkan?
Dari obrolan kita hari ini ya Kak Des, saya ingin mendapatkan solusi dari murid-murid yang usia perempuan tadi ketika mereka menggunakan lipstick. Nah, menurut Bu Ibu sendiri itu kira-kira kenapa anak itu ke sekolah sampai harus dan pakai lipstick? Ya, kalau menurut saya ya Pak, mungkin itu bisa jadi gara-gara perkembangan zaman Pak. Karena kan sekarang itu banyak sekali media sosial kayak di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Itu kan banyak sekali yang konten-konten seperti itu banyak siswa-siswa atau anak-anak sekolah itu yang memakai lipstick kemudian berjalan ke sekolah. Bisa jadi mereka itu mengikuti tren. Namun mereka itu tidak bisa memilah mana tren yang bagus dan mana yang benar yang harus diterapkan di sekolahnya. Jadi mereka itu belum bisa membedakan yang baik dan yang benarnya. Nah, ini kan Bu Ibu kan sebetulnya sudah menemukan akar masalahnya. Ya. Sekarang kemudian kira-kira nih apa yang bisa Bu Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tadi? Kalau yang saya lakukan ya Pak, mungkin saya akan melakukan sosialisasi tentang tata tertib kepada anak-anak yang ada di sekolah saya mengenai tentang peraturan sekolah yang ada di sekolah. Ya, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Nah, sekarang menurut Bu Ibu nanti sosialisasinya itu akan dilakukan seperti apa teknisnya? Kalau menurut saya lebih baiknya di tiap-tiap kelas Pak. Contohnya kan kalau tiap-tiap kelas kan kita lebih gampang memberikan sosialisasinya. Kalau misalnya kita mengumpulkan di aula misalnya, itu kan jumlahnya besar. Otomatis nanti kan anak-anak tidak mendengarkan kita yang ada di depan. Tapi kalau kita sosialisasinya di kelas-kelas, anak-anak kan otomatis mendengarkan kita. Dan kita tahu jika ada anak yang tidak mendengarkan kita tadi, kita bisa uh, misalnya menegurnya. Coba diperhatikan kalau ada guru yang memberikan sosialisasi tersebut. Jadi lebih baik diberikan di tiap kelasnya. Ini kan target kan seluruh siswa, Yeah. ada banyak kelas, Yeah, Bu Ibu kan sendiri. Nanti teknis lebih detailnya sosialisasinya nanti akan dilakukan Bu Ibu sendiri ke kelas-kelas atau gimana? Kalau saya nanti menurut saya lebih baik wali kelasnya Pak. Karena wali kelas itu kan pasti memiliki jam pembelajaran di kelasnya. Contohnya saya di kelas 10 TJKP 3 wali kelasnya. Saya itu ngajarnya setiap hari Kamis. Jadi nanti setiap wali kelas ketika ada jam pelajaran di kelasnya, nanti bisa memberikan sosialisasi tentang tata tertib tadi kepada murid-muridnya. Jadi setiap wali kelas itu kan dekat dengan muridnya. Jadi ketika sosialisasinya dilakukan oleh wali kelas, dan otomatis terjadi kedekatannya juga seperti itu. Akan dimulai kapan Bu? Kalau mungkin saya akan memulainya minggu depan, Pak, karena kan ini masih libur. Nah, minggu depan kan sudah masuk sekolah, kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan wakil kesiswaan, kemudian kepala sekolah dan rekan sejawat sesama wali kelas saya. Kenapa saya mengajak wakil kesiswaan? Karena kan tugas dari wakil kesiswaan itu biasanya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengarahan kepada kegiatan siswa yang berhubungan dengan tata tertib tersebut. Ya itu menurut saya rencana yang cukup bagus Bu. Nanti semoga bisa segera dilaksanakan dan permasalahan dari Bu Ipung nanti bisa terselesaikan. Kemudian komitmen Bu Ipung agar rencana ini tuh bisa terlaksana itu bagaimana? Ya, jadi rencana saya semoga nanti terlaksana dengan baik juga. Saya mohon dukungannya juga. Kemudian kalau komitmen saya nanti karena saya sudah berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi, senantiasa nanti saya akan selalu mengingatkan kepada murid-murid perempuan saya tadi, khususnya ketika mereka misalnya ya, ketika mereka di sekolah sudah terlanjur memakai lipstik, saya akan mengingatkannya. Nah, misalnya juga saya akan memberikan kalau sudah terlanjur di sekolah, saya akan menyuruh mereka untuk menghapusnya. Misalnya saya memberikan mereka tisu kering, berarti kalau tisu kering harus suruh basahi dulu untuk menghapusnya. Kalau tisu basah kan sudah basah, jadi mereka langsung bisa menghapusnya. Jadi saya senantiasa akan selalu mengingatkan mereka ketika terjadi lagi di sekolah. Ya, itu rencana yang bagus sekali Bu. Tentu saja saya akan mendukung ini dan semoga rencana-rencana Bu Ipung tadi bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih juga Pak Afan karena sudah mendukung
ide dari saya dan juga sudah mau mendengarkan pendapat dari saya. Semoga senantiasa, karena kita sebagai guru itu selalu menjadi yang selalu memiliki kesan yang positif terhadap murid ya Pak ya. Kalau ada anak yang tidak baik, kita harus selalu mengingatkan. Kemudian gimana nih perasaan itu setelah cerita, kemudian sudah menemukan solusi yang berhitung temukan sendiri. Nah, gimana nih? Kalau perasaan saya lumayan agak plong Pak ya. Jadi karena saya sudah bercerita dengan Pak Afan, saya sudah mengeluarkan unek-unek saya, jadi saya agak plong karena kita sebagai guru itu kan tugasnya sebagai pendidik yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sekali, yang harus selalu memberikan contoh yang baik juga kepada murid kita. Ya. Oke Bu, saya tunggu sambil sabar menunggu hasilnya nanti. Semoga harapannya nanti bisa tercapai. Oke, terima kasih. Saya pasti akan mengabari Pak Afan nanti hasilnya seperti apa. Saya pasti akan mengabarinya. Terima kasih juga atas waktunya yang sudah diberikan kepada Pak Afan. Saya akhiri juga ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Afwan, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Vinanda, proses coaching yang tadi saya laksanakan dengan Bu Ipong berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Afwan, setelah proses coaching yang sudah jenengan lalui tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Afwan. Tadi dalam proses coaching yang sudah Pak Afwan lakukan dengan Bu Ipung, terkait dengan indikator yang ingin Pak Afwan capai, kira-kira bagaimana Pak? Oke Bu Vinanda, terkait coaching yang tadi saya laksanakan, sudah menggunakan prosedur Alketa, di mana saya sudah menanyakan mulai dari tujuan diadakan coaching, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi Bu Ipung, dan sampai di tanggung jawab yang akan dilaksanakan Bu Ipung dalam menyelesaikan masalahnya. Juga tadi sudah menggali potensi coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan. Luar biasa sekali Pak Afwan. Pak Afwan tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur data. Nah, di mana tadi Pak Afwan sudah mengamati, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah ada identifikasi masalah, setelah itu juga ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab dari coaching. Kemudian tadi saya juga mendengar percakapan Pak Afwan dengan coaching. Pak Afwan sudah fokus, artinya Pak Afwan ada present atau kehadiran penuh selama coaching tadi. Kemudian Pak Afwan juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan yang diberikan Pak Afwan sudah berbobot. Kemudian dari pengalaman saya, jadi luar biasa sekali ya yang dilakukan Pak Afwan dalam proses coaching tadi. Kemudian mudah-mudahan sukses dalam melaksanakan proses coaching dan mampu untuk memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching yang selanjutnya ya Pak Afwan. Kemudian, nah untuk kedepannya lagi nanti Pak Afwan kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Afwan? Terima kasih Bu Vinanda untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi. Untuk proses coaching kedepannya adalah saya ingin lebih memahami tentang alur Tirta supaya pada proses coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Kemudian saya juga akan sering berlatih untuk membuat pertanyaan tersebut supaya nanti dapat menggali potensi coaching yang saya coach. Ya. Baik Pak Afwan, luar biasa sekali. Jadi Pak Afwan akan mendalami lagi tentang alur kita, kemudian berlatih membuat pertanyaan yang berbobot, yang lebih bervariatif lagi dalam proses coaching ya Pak. Kemudian Pak Afwan terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur kita. Kemudian saya akhiri proses kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Afwan.